indah jembatannya aja. Karpetnya empuk, dikasih sofa, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pewangi, pegangannya juga dari emas, tapi ke rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kok berarti gimana kita harus gak usah ngurus dunia sama sekali, tiap hari ruku sujud Quran, ruku sujud Quran? Enggak, karena sebagaimana kita pulang ke rumah tadi harus lewat jembatan, berarti kita mesti lewat dunia. Tapi ingat, jembatan kan cuma jalan ya. Dan kalau kita selalu sibuk bagusin jembatannya aja, pantesan ngambek melulu, karena kita sedang sibuk-sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Makanya silakan, kalau saya gimana tuh Ramadan justru saya paling laku loh dagangan, jual baju kan lah paling lakunya di Ramadan. Nah, enggak, silakan. Tapi ingatlah bahwa kita meninggal gak ditanya saldonya berapa, tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa ya. Jadi silakan kalian mau punya 1 triliun atau 1 kuadriliun, selagi nggak ngoplos bensin mah aman ya. Dapatnya halal, dipakainya buat kebaikan, aman, daripada punya uang cuma 1 juta tapi dapatnya dari judol, dipakainya untuk pinjol, terungkat ya. Silakan. Kalau saya pengen berpuasa, punya jabatan, mangga. Tapi tidak ingat popularitas, mohon maaf, kekuasaan cuma alat buat negangin aturan Allah. Mumpung punya kuasa, karena kalau yang ngiketin teman, bro gajimu gede, bayar zakat tuh, siapa sih lu ngatur-ngatur gua gitu. Tapi kalau yang ngingetin bosnya, kamu akhir bulan saya potong ya 2,5% untuk zakat. Kalau nggak suka silakan, pintu keluarnya belah sana. Mumpung punya kuasa ya, boleh. Dulu ada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz, orang Ansor, Bani Aus ya, masuk Islam duluan daripada kaumnya. Ngumpul, dikumpulin kaumnya, ditanya, menurut kalian saya itu siapa? Kaumnya jawab, kau pemimpin kami, teladan kami, orang terbaik kami, panutan kami. Bagus, maka mulai detik ini, mulai hari ini, haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Bukankah itu menggunakan kepemimpinan, jabatan? Boleh. Karena kita meninggal gak ditanya jabatan tertingginya apa, tapi ditanyanya kekuasaan kamu pakai untuk apa. Seperti apa kekuasaan yang paling baik? Bukan yang ketika beres masa jabatan udah kaya, bukan. Tapi yang setelah beres masa jabatan membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Dan topeng, kalau memang yang dikagumi adalah dirinya, dia beres menjabat, dia masih dijilat sama orang. Tapi kan ternyata yang dijilat sama orang tuh casing nih, bukan dianya. Buktinya begitu dia nggak menjabat, ganti, penjilatnya pindah ke penggantinya dia. Berarti kan bukan dianya yang dikejar-kejar sebetulnya, casing jabatannya aja ya. Tapi ternyata udah dapat casing kayak gitu juga nanti di hadapan Allah ternyata malah gak laku ya. Kalau saya mau pengen viral, anak muda pengen viral, mangga. Tapi ingat, kita meninggal gak ditanya followersnya berapa, tapi kamu ngajarin apa ke followers kamu ya. Sok silakan bikin konten yang positif, yang jujur, gak usah pura-pura kehilangan rendang ya. Ups ya. Silakan. Tapi dah ingat ya, kita meninggal gak ditanya followersnya berapa, tapi kamu ngajarin apa ke followersnya. Ya, pintu surga ada 8, betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada, dan gak akan pernah ada. Apalagi kalau centang birunya beli, orangnya udah bisa lihat atau followers 200.000, yang komen 2, kan memancing kejulidan. Udah, bismillah, apalagi Allah dan para malaikat. Jadi silakan. Tapi gunakan semuanya cuma jadi alat ya. Kalau Islamnya sempurna, kalau gitu ajarin dong kita jadi kaya. Ada nggak ilmunya di Islam? Ayo,
Kita bisa bikin kajian cara jadi kaya ala Abdurrahman bin Auf. Ayo, mau berapa episode juga jadi. Kitabnya lengkap, bisa dipelajari. Tapi kadang perbedaannya terlalu mendasar. Beliau jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Ya. Beliau jadi orang yang bikin duit dan dunia ngejar-ngejar mereka. Kita orang-orang yang ngejar agama pun, ngejar dunia pun kadang pakai kedok agama. Apunten. Giliran harus di bulan Ramadan, maka mau nggak mau ya sudah, berarti harus ada foto edisi Ramadan pakai tiung, ya. Yang mudah-mudahan istiqomah, ya. Momentumnya awalnya dari Ramadan. Tapi udah ini teh kita pergi, ujung-ujungnya pasti kembali. Alhamdulillahnya kalau ke Allah itu kan yang di salah satu yang paling krusial hasil akhirnya. Kita urusan sama Allah itu enak. Misalkan kalian diajakin, yuk bangun masjid yuk, ayo sedekah. Sedekah misalkan 10.000. Ternyata kita meninggal duluan, masjidnya belum jadi. Nah nanti di hari akhir kan kita tahu ya, ada buku catatan amal. Terus kita ngecek buku tersebut dan menemukan, ya Allah waktu itu saya sedekah 10.000 buat bangun masjid, kenapa sekarang nggak ada? Masa ya malaikatnya lupa nyatet? Gak mungkin. Kemana ini ya Allah? Engkau pasti tahu tanggal segitu, jam segitu saya sedekah 10.000 bangun masjid. Kenapa di sini nggak kecatat? Tidak mungkin dijawabnya. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin. Kita duitnya masih di kantong, hati udah niat pengen sedekah, udah dapat pahala niat sedekah. Apalagi kalau misalkan dilakuin ada pahala tindakan. Bayangin kalau misalkan kita semua dinilainya harus ada standar dulu. Contoh, ada yang berdakwah untuk mengenalkan Islam dan ternyata dia memualafkan 999 orang. Begitu nyampe depan pintu surga, ada spanduk bertuliskan besar, yang boleh masuk sini minimal menyolehkan 1.000 orang. Masa nggak jadi balik lagi? Maka yuk lihat, anggaplah ada guru ngaji ngajar 30 tahun, seumur hidup nggak ada muridnya yang jadi soleh, tapi dakwahnya ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala nggak? Masa ya harus nunggu berapa ribu orang dulu jadi soleh gara-gara kita? Makanya kalau ada yang, aduh kok saya temenan sama dia tuh capek, ngingetin sholat tiap hari, udah kenal 5 tahun, masih belum mau sholat juga. Maka kalau bilang, selamat, berarti kamu punya pahala dakwah 5 tahun, terus tiap hari ngingetin sholat. Daripada misalkan, ngingetin sekali, sing soleh, bapak ibu langsung soleh semua sampai mati. Ya nggak ada kajian lagi di sini, udah pada soleh. Tapi misalkan kenal teman 30 tahun, tiap hari, bro ayo sholat, bro ayo sholat. Selama 30 tahun gak mau sholat juga. Dihitung pahalanya bukan pas akhirnya dia sholat, tapi setiap kali kita ngingetin tetap dihitung pahala. Enak kan? Urusan sama Allah. Jadi lempeng aja udah bismillah. Ya. Karena nanti ingat ya, dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana ceritanya? Nabi Nuh dakwahin anaknya 950 tahun ikut kena air bah. Rasulullah SAW mendakwahi pamannya, ayahnya Ali, Abu Thalib, nggak masuk Islam. Bukan karena caranya salah, ilmunya kurang, niatnya enggak, tapi gimana Allah? Ya, kabar baiknya kita nggak meninggal ditanya berapa orang yang udah kamu solehin, berapa masjid yang udah kamu bangun. Kadang kita berjuang itu bisa pulang duluan sebelum melihat hasilnya. Kalau kalian bicara tentang penakluk Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kalian baca buku-buku tentang beliau, itu tidak dimulai dari beliau lahir kisah, tapi dimulai dari 100 tahun sebelum beliau lahir. Dari zaman Imam Ghazali, galau ini pemuda kok jauh dari ilmu, diturunkan kegalauannya ke muridnya, muridnya lanjut ke muridnya, sampai ternyata ke gurunya Salahuddin, selisih 100 tahun. Maka apakah Imam Ghazali gak kebagian pahala jariahnya ketika akhirnya Salahuddin berhasil? Gak, pasti kebagian. Padahal beda 100 tahun. Ya. Jadi, yuk
Ramadan ini 2 hari lagi ya. Udah jadi apa kita ya? Kita muhasabah ya, renungin ya. Di Ramadan yang diwajibkan salah satunya adalah berpuasa. Ketika ditanya kok kenapa harus puasa, ya jawabnya pakai Quran dong. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Oh, la'allakum tattaqun kok. Tuh puasa teh biar kamu bertakwa. Pertanyaannya dilanjutin. Emang kenapa saya harus bertakwa? Hah? Ya udah cari ada ayat yang nyuruh kita bertakwa enggak? Wattaqullah. Terusannya apa? Contoh salah satunya wattaqullah la'allakum tuflihun, salah satunya. Yang di belakangnya diakhiri la'allakum tuflihun itu di Al-Qur'an diulang sebanyak 11 kali. 11 kali. Apa emang artinya? Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, atau ada yang menerjemahkan bertakwalah kepada Allah agar kamu bahagia. Ya. Ya selaras ya. Beruntung kan bahagia ya. Maka yuk lihat bagaimana ceritanya nahan lapar, nahan haus, puasa kok bisa bikin kita tadi ya bahagia. Dan ternyata iya juga sih. Kalau dicari orang, kalau misalkan ada orang yang lebih bertakwa, ya insya Allah dia lebih bahagia. Padahal ternyata dia nggak punya mobil kayak kita, nggak punya harta, nggak punya tabungan saldo sebanyak kita, tapi dia lebih bertakwa, lebih bisa bahagia. Sedangkan ada yang punya lebih banyak, ya izin lah ya, para maling di negara ini saldonya banyak, nggak bahagia juga, stres. Ya. Yuk lihat ya, puasa kita jadi nggak boleh yang seharusnya boleh. Contoh, makanan punya kita, ada di kulkas kita, tapi karena lagi puasa nggak boleh. Yang beli saya, makanan juga punya saya, bisa-bisanya nggak boleh dimakan dulu. Yang punya istri lagi puasa, oh belum boleh dulu, belum boleh, meskipun istri itu halal bagi diri. Ya, lalu pelajarannya apa? Yuk lihat ya. Ini testimoni dari orang yang udah jalanin puasa, nggak cuma bahkan di Ramadan, tapi bahkan nyampe puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapan? Ya bagusnya sih sampai mati. Ya, puasa Nabi Daud. Emang kenapa kalau kita puasa Nabi Daud terus menerus sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak? Nanti akan ada harinya waktu kalian puasa ada yang ulang tahun traktir. Giliran enggak puasa enggak ada yang traktir. Kok jadi ke situ kok? Iya betul. Yuk kita lanjutkan. Anggaplah kita buka puasa, aduh ditraktirnya di restoran itu. Saya kapan lagi makan di situ? Beli sendiri nggak sanggup, mumpung ditraktir. Batal nggak apa-apa kali, namanya juga lagi puasa sunnah. Nggak puasa juga nggak dosa. Ternyata dia puasa, batalin. Nanti akan ada harinya dia ternyata pas makan, cuman bagus gambar, menang tempat doang. Rasanya ternyata enakan masakan mama di rumah. Menang mahal doang. Akhirnya nyesel. Ini doang ternyata. Udah gak penasaran lagi. Saya nanti suatu saat punya duit diminta balik lagi juga belum tentu mau. Karena nggak makan ke suatu restoran yang bikin kita belum tentu mau balik lagi. Ada kan? Padahal tempatnya bagus, ya. Buat foto-foto bagus, ya. Anggaplah dia nggak puasa. Nanti nggak puasa dia paling mikir, ternyata kuat-kuat juga nih puasa. Ternyata nahan lapar 1 jam sama nahan lapar 14 jam, selesainya tetap 1 piring 10 menit. Ya paling nambah 1-2 centong udah. Sisanya enggak, sama aja. Kecuali kalau nahan lapar 1 jam makannya 1 piring, nahan lapar 14 jam makannya harus 14 piring, kan enggak, tetap 1 piring juga. Akhirnya gimana berarti? Lama-lama dia ngelihat makanan tuh ya udah weh. Karena ternyata makanan di resto yang mahal, daging steak, wagyu, tenderloin, import, sama tempe yang di rumah biasa kita goreng, minyaknya dia udah hitam. Ternyata bedanya cuma di sini aja, 5 cm. Ya kalau cadel 3 cm ya, karena lebih pendek sedikit. Ya. Begitu ketelan, kenyang makan daging sama kenyang makan tempe sama-sama kenyang nggak? Apalagi keluarnya sama-sama bau.
Nggak ada restoran, Pak, kenapa makanan di sini mahal? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Akhirnya dia gimana? Makan tuh bagi dia ya udah biasa aja. Yang penting kenyang. Karena kenyang, saya sehat. Kalau sehat, saya bisa ibadah. Selesai. Di saat di luar sana ada orang yang makan tuh ngambek, saya pesan rendang ya, rendangnya datang marah dia. Masa saya dikasih rendang yang kayak gini? Harus restoran yang itu dong. Coba, seribet itu hidupnya. Di saat ada saudaranya di luar sana belum tentu makan daging setahun sekali, dia makan daging kayak ngambek. Gara-gara kita terbiasa nahan lapar, ya udah. Ini makanya tadi saya mau tanya, ini puasa udah hari ke-28 nih. Siapa yang waktu awal puasa bukannya harus menu yang itu? Sekarang, ayawe lah, ya. Mie geleser, tutut, ya. Yang ada. Padahal dulu ribet, sahur juga harus yang itu. Sekarang sahur, yang ada mie instan, korma, pisang. Mulai gak ribet kan? Setelah 28 hari puasa, itu baru 28 hari. Ini testimoninya dari yang puasa Nabi Daud bertahun-tahun. Ya. Lama-lama dia ya udah makan gitu aja. Saya makan biar sehat saya bisa ibadah. Di saat tadi yang lain nggak makan sesuai pesanannya, dia bisa ngambek. Beda dong kualitas dirinya. Berubah nggak ke dirinya? Berubah. Kalau kita tetap puasa lagi, nanti akan ada harinya namanya puasa. Kalau Ramadan kita gampang bangun sahur, Bu. 11 bulan setelah Ramadan pengen bangun sahur, nggak ada yang pawai keliling-keliling bangunin, nggak ada. Bergantungnya sama diri sendiri. Paling pasang alarm. Itu pun pasti ada harinya dia belum tentu bangun. Kalau nggak bangun tapi tetap pengen puasa, begitu diikutin puasa tetap kuat. Cuma dia mikir, kalau saya sahur mulai lapar jam 2 siang, kalau nggak sahur saya mulai laparnya zuhur. Cuma beda 2 jam. Sahur bagi dia udah mulai jadi biasa. Di saat di luar sana ada orang yang sahurnya tuh harus nasinya 5 piring, ayamnya berapa potong, lebay. Ya. Dia mengira kuat atau enggaknya puasa tuh tergantung sahurnya banyak atau enggak. Makanya sengaja beberapa peperangannya Rasulullah, minimal ada 3 ya, perang Badar, Fathu Makkah 8 Hijriah, sama perang Tabuk, itu sengaja di bulan Ramadan. Supaya memang ya ternyata kuat atau enggaknya puasa pakai iman, bukan pada sahur atau enggak. Para sahabat lagi pada perang, gimana sahurnya? Belum tentu ketemu sahur. Ya. Ayo lihat, nanti juga pasti akan ada harinya kita bangun 15 menit sebelum subuh. Pilihannya 2, tahajud atau sahur. Kalau sahur nggak tahajud, kalau tahajud nggak akan sempat sahur. Tapi karena tadi dia ya udah, saya sahur mah udah, tetap sahur, tapi satu aja, karena kata Nabi berkah. Berarti makan sahur gak usah banyak-banyak, yang penting makan karena ada berkahnya. Entah dia kurma doang, ya udah deh, tetap sahur, kurma 1 atau air segelas, sisanya masih sempat sholat tahajud 2 rakaat mah dapet. Lihat, akhirnya orang tadinya ribet sahurnya harus makan sebanyak mungkin, ini lama-lama sahurnya udah, yang penting berkah. Mulai biasa. Coba lihat yuk. Lihat, akhirnya dia punya kemampuan mengendalikan sesuatu yang paling banyak menghancurkan dirinya, hawa nafsunya sendiri. Izin ya Pak ya, makan itu fundamental. Saya kalau dengar berita ada orang nyolong gara-gara dia lapar, 5 menit lagi gak makan dia mati, dia nyolong sepotong roti. Kayaknya saya malah beliin roti buat dia. Roti Pak, taruhannya nyawa. Beda dong dengan yang para maling di negara ini. Mereka nyolong duit miliaran di saat saldo mereka udah punya miliaran. Beda dong. Nah ini sesuatu yang penting bagi kita aja, makan fundamental. Sekarang dia sanggup tahan, udah, yang penting makan sehat, kenyang, udah. Mau tempe, mau daging, iya sesekali makan bergizi bagus, tapi juga bukan supaya emosi nafsu, supaya sehat aja. Karena sehat saya bisa ibadah, saya sakit kan susah nanti ibadah.
Coba lihat, ngaruh kan nahan lapar ke akhlak. Ya udah, sedangkan kita jujur yuk. Orang biasanya sedih karena apa? Karena punya masalah kok. Ya udah jujur, apa sih yang biasanya bikin kita punya masalah? Kalau mau jujur kan hawa nafsu sendiri. Nggak peduli pengen kaya gimana caranya, dia nafsu pengen kaya, dia halalin segala cara. Ada yang main judi, ada yang jualan narkoba, ada yang korupsi. Terus sekarang stres gara-gara ketangkep. Kalau kamu dulu nggak korupsi kan kamu nggak ketangkep. Sekarang stres karena bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Kalau main judi. Kalau dulu kamu nggak main judi kan kamu nggak akan bangkrut. Jadi banyak sekali masalah kita itu dari nafsu kita sendiri kan. Gara-gara puasa, jangankan nafsu melihat orang mobil bagus kita kepengen iri. Makan yang bagi dia penting aja udah be aja. Ada enggak ya udah biasa aja. Gitu-gitu doang lapar. Kayak kalau kita baca kitab-kitab hadis contoh ya, di Riyadhus Shalihin aja ada bab tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutip, ada sahabat lagi sholat pingsan saking laparnya, dikira orang gila dia. Nabi komentar terhadap orang yang pingsan karena kelaparan itu, kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena pahala dia nahan lapar, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Itu aja laparnya udah bikin dia pingsan. Tapi kalau dia tahu pahala yang sebesar apa menanti dia bakal pengen lebih lapar lagi. Kita pindah lagi kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan ada 4 persamaan dari semua kekasih Allah, semua wali-wali Allah. Satu dari 4 persamaan itu mereka adalah mereka semua orang-orang yang sering lapar daripada kenyang. Di saat orang demi saya lapar, ada yang berani bunuh orang, ini orang-orang di tingkatan itu, ya udah, emang biasanya dia lapar, bukan karena nggak sanggup beli makanan. Jangan ya, lapar bagi mereka biasa aja. Ya. Balik lagi kan, ya Allah, coba lihat ya. Orang lapar aja ada yang masih belum berani nyuri. Lapar loh dia, belum berani nyuri. Maka orang yang dia lapar aja nggak berani nyuri, mana berani sih makan duit rakyatnya miliaran di saat dia udah kenyang dan rakyatnya lapar, mana berani? Perutnya udah lapar aja dia nggak berani nyuri. Dari mana berarti? Pengendalian diri. Belajarnya dari mana? Puasa, bismillah. Puasa. Ya. Berubah orangnya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, jadi kayak apa nih kita nahan lapar? Ya. Ini marah dong, ada yang muhasabah. Lama-lama kan kalau makan aja biasa aja, lama-lama dia ngelihat misalkan tetangganya beli mobil baru, ya udah, mobil. Bagi mereka mobil itu kaleng, dipakein kaca, dipakein plastik, dipakein karet, tapi bisa jalan. Udah, itu betul. Fungsinya apa? Buat nyampe. Buat apa punya mobil banyak tapi nggak nyampe-nyampe, janjian ngaret melulu. Atau berapa banyak orang kota Bogor nggak punya pesawat nyampe Mekah, Madinah, umroh. Kemarin antum berangkat umroh punya pesawat tuh? Enggak, tuh coba punya pesawat mau parkir di mana? Di masjid. Telepon, nyampe, fungsi kendaraan nyampe. Jadi dia ketika nanti ngeliat, tetangganya punya mobil baru, ya udah, alhamdulillah. Ikut bersyukur. Di saat di luar sana ada orang yang tetangganya ganti mobil, dia meriang. Tetangganya naik jabatan, dia koma. Tetangganya jadi direktur, meregang nyawa. Kenapa kayak gitu hidupnya? Lama-lama, mobil, ya udah, mobil. Bismillah. Ya. Handphone nih, kudu ganti dong, update. Nya si halus handphone-nya. Tapi udah 25 juta handphone halus kan. Saya kebutuhan buat tiap hari pakai handphone, ternyata dia bukan konten kreator ya, tiap hari kerja yang penting bisa WA. Atau handphone 1,5 juta kayak bisa WA. Kadang ada yang udah beli handphone 25 juta, tetap aja nggak dipakai kameranya, cuma dipakai WA doang. Itu kayak dari grup gibah.
Satu kantor isi 10 orang, bisa-bisanya dia bikin grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala cabangnya. Apa coba fungsi grup tersebut? Ada, berarti sesuai kebutuhan. Ya, perlu silakan. Kalau saya mau naik gunung, masa iya pakai sendal karet? Harus beli dong yang mahal, yang bagus. Iya, kalau itu memang kebutuhannya silakan. Bukan berarti nggak boleh beli yang mahal, bukan. Ya mau naik gunung ya sepatunya sepatu gunung. Masa ya pakai sendal yang pakai sendal wudhu yang di bawah? Ya kacugak yang ada ya. Ya kan? Jam tangan itu, saya tuh penyelam kok. Saya banyakkan di air daripada di darat. Ikan itu. Maka saya harus pakai jam tangan yang anti air. Jam tangan yang anti air tuh nggak dapat di pasar anyar yang 35 ribuan, nggak dapat. Ya udah silakan beli yang jutaan, maka udah kebutuhan. Tapi udah kadang mah orang, wah gua udah kaya nih mesti beli jam tangan mahal, beli jam tangan 5 miliar. Kan akhirnya ditanya orang, Pak, mobil kita paham Pak, mobil 5 miliar sama mobil second 100 juta itu memang kencangan yang 5 miliar larinya. Mobil, itu jam tangan nih Pak nih. Ini jam tangan Bapak yang 5 miliar sama jam tangan Bapak yang 35 ribu beli di pasar anyar, emang kecepatannya beda? Masa sama? Jam tangan Bapak yang 5 miliar itu apa keutamaannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok, kan terusan, ngapain dipakai Pak? Ribut gitu ya. Insyaallah. Awalnya dari puasa. Jadi yuk jangan cuma nahan lapar, nahan haus saja. Jadi setiap kali gini ya, yang bikin kadang kita berat jalanin ibadah itu kadang ya ibadah tuh, agama tuh cuma jadi kayak perintah, nakut-nakutin, dogma aja. Saya pernah, kenapa kamu sholat? Ya kalau nggak nanti dimarahin si mama. Dan pernah ngelihat ada pola parenting yang mengajarkan ya dari awal sebelum anaknya kenal syariat, bahkan dia belum wajib kena syariat karena belum akil balik. Tapi dari awal, nah, kamu pernah salah nggak? Pernah. Kemarin aku bilang pengen beli yang itu, ternyata aku beli makanan itu gak enak. Yang papa pilihin ternyata lebih enak. Tuh, berarti kita bisa salah. Alhamdulillah ternyata kita punya Tuhan yang maha benar, gak bisa salah. Nah, berarti kalau kayak kemarin, kamu mendingan milih jajanan sendiri atau dipilihin sama yang udah pernah nyobain? Ya mendingan dipilihin sih. Hidup juga bisa kayak gitu, tau kan? Kita punya Tuhan yang maha benar, yang udah ngasih tahu kita tuh hidup mesti ngapain. Nanti kalau kamu pengen dikenalin aturannya apa aja, mungkin akan ada peraturan yang nggak kamu suka, tapi ketahuilah itu pasti baik buat kamu. Dan juga kalau misalkan ternyata kamu nemu sesuatu yang suka tapi ternyata nggak boleh, ketahuilah nggak boleh itu berarti karena pasti itu buruk buat kamu. Belajar pelan-pelan ya, belajar pelan. Maka dia ketika ketemu syariat dengan pola pikir bahwa ini dibuatkan khusus untuk kebaikan saya. Beda ketika kita hidup udah sekenanya, saya sukanya kaya, pengen kaya, saya sukanya selingkuh, pengen selingkuh, saya sukanya yang cantik, tiap kali ada yang lebih cantik ganti pasangan. Udah terbiasa hidup kayak gitu, tahu-tahu kena syariat, apa-apaan nih, gue jadi apa-apa serba gak boleh. Walaupun nanti waktu akan mengajari, oh ada hikmahnya, oh ada hikmah. Tapi yuk kita setiap kali masuk ke dalam suatu bahasan dalam agama kita ini, kita masuk dengan pola pikir ini perintah atau dipilihkan oleh yang maha tahu kepada saya yang tidak tahu, agar saya yang tidak tahu ini tidak so tahu. Bismillah, ini pasti baik buat saya. Ya udah, itu dulu aja. Udah dikasih waktu habis katanya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan dulu kepada siapa nih? Tutup dulu sesi. Oh, MC. Untuk masuk ke sesi selanjutnya.